Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau ada di dalam kami. Oleh karena itu kami tidak takut dan kami tahu bahwa kami akan memperoleh hidup yang kekal saat Engkau datang kembali. Itu adalah sesuatu yang kami pegang sehingga membuat kami tidak takut lagi. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tentang bagaimana kami akan menjadi lebih serupa dengan Engkau. Sebagai tanda bahwa kami adalah orang yang hidup, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami dan beritahulah kepada isi hati kami bahwa kami dapat melakukan itu. Sehingga kami dapat dimuliakan nanti bersama-sama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada segala hal yang jahat kepada kami, dan jauhkanlah segala hal yang mencobai kami. Karena Engkau yang memegang kuasa, Engkau yang punya kerajaan, dan Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini adalah sanctification, proses pengudusan. Artinya proses bagaimana kita dipisahkan dari segala sesuatu yang menjadi sistem dunia. Dunia begini, kita beda, saudara. Semacam seperti itu. Nah, saudara, ya karena kita sudah belajar tentang sisi gelap, ya, di mana setiap orang kita ada dan ini akan menghancurkan kepemimpinan kita. Sekarang kita juga akan belajar tentang bagaimana pelan-pelan kita mengikis apa yang jelek di dalam diri kita. Oke, saudara, saya akan mulai. Saudara, mungkin cara terbaik untuk memulai pengajaran tentang pengudusan atau sanctification adalah dengan memberikan diagnosis ringkasan dari beberapa dosa saya. Saudara, dosa saya. Jadi ceritanya saya pengen ngaku nih, saudara. Saya yang paling mengganggu, saudara. Saya telah melawannya. Dan saya pikir teman-teman saya akan mengatakan bahwa saya ada yang sudah memenangkan lebih banyak pertempuran sekarang daripada selama mereka mengenal saya dalam waktu yang lama. Ya, yang paling jelas Bro Eko ya, dia kenal saya udah 10 tahun. Dia mungkin tahu dulu saya bagaimana, sekarang saya bagaimana. Bagaimana pertempuran itu diperjuangkan adalah apa yang ingin saya bicarakan. Itu adalah sanctification. Bagaimana saya bertempur, itu yang akan saya bicarakan. Namun pertama-tama Anda harus mendiagnosisnya. Setiap orang harus melakukan ini untuk jiwa mereka sendiri. Ini terutama penting bagi pendeta, saudara. Seorang yang ingin melayani jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk melayani, untuk menjadi pendeta. Karena Anda akan mengenal jiwa jemaat Anda lebih baik daripada mengenal jiwa Anda sendiri. Jadi, untuk mulai sanctification, jujurlah dengan diri Anda sendiri. Saudara, saya mendiagnosa jiwa saya sendiri, saudara. Saya pada dasarnya itu dosa saya itu kesombongan, saudara, keegoisan ya. Kalau orang bilang kalau narsistik saya itu enggak dicabut, saya bahaya sekarang ya. Jadi karakteristik dosa saya adalah keegoisan, kemarahan, mengasihi diri sendiri dan cepat menyalahkan. Nah, izinkan saya menggambarkannya dalam keburukannya satu persatu. Dan dengarkan saya tidak analisis dingin di sini, tapi dengan kesedihan dan penyesalan dan rasa syukur atas salib Kristus dan atas kasih karunia. Saudara, keegoisan pada dasarnya sama dengan kesombongan dan merupakan kerusakan yang dalam dan luas yang menjadi dasar dari semuanya. Saya memberikan 5 ciri. Karena saya egois, itu refleks di dalam diri saya berharap untuk dilayani. Keegoisan saya adalah refleks untuk merasa orang lain berhutang budi kepada saya. Keegoisan saya membuat refleks saya menginginkan pujian. Keegoisan saya adalah refleks untuk berharap bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan keinginan saya. Keegoisan saya adalah refleks untuk merasa bahwa saya berhak untuk bereaksi
negatif tentang orang-orang yang bertentangan dengan saya. Nah saudara, di sini perhatikan, dan alasan saya menggunakan kata refleks menggambarkan ciri-ciri keegoisan karena ini tidak ada premeditasi sama sekali. Tidak dipikirkan itu saudara, langsung naik ke tindakan. Ketika respon ini terjadi, respon tersebut berasal dari hati saya, bukan refleksi pemikiran saya. Dan respon itu merupakan tanda bahwa saya keturunan Adam. Tanda dosa asal. Sekarang apa yang terjadi jika keegoisan saya saudara, sombongnya saya itu mulai muncul saudara. Ya, dulu itu saya marah saudara. Pertentangan emosional yang kuat terhadap rintangan di jalan saya. Saya menegang dan ingin menyerang secara verbal atau fisik. Ya. Saya akan mengasihani diri sendiri. Jadi saudara, saya merasa saya udah dibegituin. Jadi saya ingin orang lain merasakan luka saya dan mengagumi saya karena saya tidak diperlakukan dengan tidak baik dan tergerak untuk menunjukkan simpati ke saya. Nah itu jadi ciri-ciri yang sisi gelap yang telah kita pelajari sebelumnya. Saya jadi cepat menyalahkan. Dia sih begini. Refleks untuk menyalahkan orang lain atas situasi yang membuat saya frustasi. Walaupun kadang-kadang bukan kesalahan saya saudara, mungkin memang kesalahan orang lain, tetapi saya selalu akan begitu sih dia gitu loh. Sampai sekarang masih ada saudara. Ya, orang lain dapat merasakannya saudara melalui nada suara saya yang kadang-kadang kenceng saudara, yang kadang-kadang nggak pakai perasaan lah ngomongnya ya. Saya waktu bikin cool di GBI CK7 itu, saya terkenal orang tanpa perasaan saudara. Si Eko tahu, orang yang nggak peka sama sekali, ya. Ekspresi wajah saya juga udah mulai nggak benar, pertanyaan saya langsung tidak langsung dan saya menuduh langsung. Saya memperlihatkan emosi negatif, kayak seperti udahlah nggak ada obatnya lagi lah. Keputusasaan mendalam, suasana hati yang buruk, putus asa, tidak responsif, kadang-kadang emosi yang mati rasa yang orang bilang peka, saudara. Dan tentu saja dampaknya terhadap masyarakat atau komunitas gereja adalah orang-orang merasa disalahkan dan tidak disetujui sama saya. Bukannya disayangi atau diperhatikan. Emosi yang lembut mulai mati. Harapan pun menipis. Kekuatan untuk terus maju dalam pelayanan pun saudara sedikit memudar. Ya saudara, ini adalah diagnosa saya. Tapi setelah saya diselamatkan, ada satu yang Tuhan langsung cabut langsung. Keinginan saya untuk jahatin orang lain itu udah dimatikan. Saya tidak ada sedikit pun ya keinginan, wah saya harus jahatin orang lain. Itu hilang. Nah, karena di dalam firman Tuhan pun dikatakan jika Anda mengatakan bahwa ada di dalam dia, tetapi Anda masih membenci saudaramu, ya sebenarnya Anda belum diselamatkan. Anda belum pindah dari alam kematian ke alam kehidupan. Ya, ada di 1 Yohanes itu. Ya, jadi dampak saya dibenarkan waktu saya lahir baru adalah keinginan saya untuk jahat ke orang lain. Apapun yang mereka lakukan itu sudah tidak ada, saudara. Nggak mungkin lah saya jahatin orang. Tetapi ya emosi seperti ini masih muncul, saudara, yang perlu dikikis satu persatu biar tidak menghalangi pelayanan saya. Yang orang bilang ini adalah sisi gelap, saudara ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kita ajukan adalah bagaimana Injil menaklukkan dosa saya ini. Bagaimana Injil menaklukkan dosa-dosa seperti itu? Saudara, ada cara hidup Injil. Ya, Paulus berkata ada cara hidup yang berpadanan dengan Injil. Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, alasan ada cara hidup yang sesuai dengan Injil
alasan mengapa kita harus pelan-pelan bergerak kepada cara hidup yang sesuai Injil, karena apa yang terjadi di kayu salib Kristus. Karena apa yang terjadi di kayu salib Kristus tidak hanya membatalkan dosa kita, tetapi dia menunjukkan kesempurnaan dari Yesus Kristus, sehingga kita juga harus menjadi sempurna seperti dia. Itulah yang mendasari pembenaran kita. Tetapi dengan melakukan itu, saudara, itu juga melepaskan kuasa pengudusan kita. Dan inti dari pengajaran hari ini, bagaimana Injil menaklukkan dosa kita. Saudara, namun sebelum kita sampai di sana, kita harus melihat konteks yang lebih luas untuk memastikan kita memahami cara salib untuk menjadi kunci pengudusan kita sekaligus pembenaran. Jadi salib itu yang dilakukan adalah dia akan membenarkan kita, ya, bukan karena perbuatan baik kita. Sama sekali tidak ada perbuatan baik kita yang bisa membenarkan kita, yang membawa kita keselamatan. Hanya darah yang Kristus Yesus lakukan di kayu salib yang bisa membuat kita benar di hadapan Allah. Tetapi selain justification, selain pembenaran, tetapi kuasa salib, saudara, juga akan membuat kita pengudusan. Jadi memahami tentang bagaimana salib dan pergumulan kita melawan dosa saling terkait. Salib itu membatalkan dosa bagi semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, dosa Anda, dosa masa depan, dosa masa lalu, dan dosa masa depan semuanya telah dipakukan di kayu salib. Ya, saudara harus tahu itu dulu. Karena kalau belum batal, Anda tidak bisa mematahkan dosa. Ya kan? Nah, ingat baik-baik saudara. Kemudian saudara, atas dasar pembatalan dosa-dosa kita itu, kuasa dosa kita yang sebenarnya akan dipatahkan. Bukan sebaliknya saudara. Jadi ada orang yang tidak dibenarkan dulu. Mereka pikir mereka udah selamat dengan dibaptis aja dan berusaha untuk melakukan pembatalan atas dosa-dosa yang gak akan terjadi saudara. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat gitu saudara. Saudara ingat ya, pertama kita harus dibenarkan dahulu, pembatalan, kemudian baru penaklukan. Ada banyak cara perjanjian baru menunjukkan bagaimana hal ini bekerja. Berikut 3 cara. Dalam kematian Kristus, kita mati. Oke? Dalam kematian Kristus, kita dibeli. Dalam kematian Kristus, kita diampuni. Dalam setiap kasus, suatu kuasa dilepaskan dari salib untuk mengekspresikan dirinya melalui serangan kehendak kita terhadap dosa. Dengan kata lain, dalam ketiga kasus ini, cara salib menjadi efektif dalam menaklukkan dosa yang dibatalkan dengan memberdayakan keinginan kita untuk menentang dosa dalam hidup kita. Oke, saudara, dalam kematian Kristus, kita mati. Kita telah dipersatukan dengan dia dalam kematian yang sama seperti kematiannya. Roma 6 ayat 5, juga lihat Roma 7 ayat 4, Galatia 2 ayat 20, dan Kolose 3 ayat 3. Karena itu, hendaklah kamu memandang dirimu telah mati bagi dosa. Ya saudara, tiap pagi kita bangun, ya, kita katakan kepada dirinya, saya sudah dibeli, saya sudah dipersatukan dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya memandang hari ini saya telah mati bagi dosa. Oke? Karena itu janganlah dosa berkuasa lagi di tubuhmu yang fana. Oke? Saudara, dalam kematian Kristus kita dibeli. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20. Oleh karena itu, karena tubuh kita ini bukan diri kita sendiri, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara pikir dalam pagi-pagi kita bangun, wah aku ini bukan saya punya lagi. Gak boleh sembarangan saya buat tubuh kita
Oleh sebab itu, saya harus menggunakan untuk orang yang telah menebus kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam kematian Kristus kita diampuni. Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oleh karena itu, saudara, nah dulu kan saya orang jahat sama saya langsung bereaksi dengan ketus. Ini saya merasa saya berhak untuk itu. Tetapi sekarang saudara, karena Kristus Yesus juga telah mengampuni saya juga harus mengampuni orang lain. Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, jadi kuncinya di sana. Saudara, di mindset dan kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Jadi saudara, dalam setiap kasus dorongan yang menentukan bagi proses pengudusan kita dan pembunuhan dosa kita adalah bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita. Yang berarti bahwa kuasa yang menentukan kita untuk menaklukkan dosa adalah Kristus yang membatalkan dosa. Artinya satu-satunya dosa yang dapat kita kalahkan adalah dosa yang sudah diakui dan yang sudah diampuni sehingga dosa itu telah dibatalkan. Saudara, oleh karena itu, jika kita mencoba untuk mengalahkan dosa yang tidak pernah engkau akui, yang belum engkau ampuni, yang kamu merasa kamu benar dalam dosa itu, yaitu jika kita mencoba untuk menaklukkan dosa sebelum dosa itu dibatalkan, saudara, kita akan menjadi juru selamat kita sendiri. Dengan perbuatan kita membatalkan pembenaran orang fasik yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita langsung akan menuju keputusasaan. Dan kalau kita stres, kita akan bunuh diri. Karena tidak mungkin terjadi. Itulah sebabnya langkah pertama untuk pengudusan, saudara, selalu saya katakan ini dalam perikop, sesat ini sisi gelap ini, saudara, langkah pertama dari segalanya adalah mengakui. Dan ini yang paling susah dilakukan oleh manusia. Mengapa pemungut cukai itu dibenarkan di hadapan Allah? Doanya begini, saudara. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dalam ketiga kasus tersebut, yaitu dalam kematian Kristus kita mati, kita dibeli dan kita diampuni. Hubungan antara salib dan dosa kita yang telah ditaklukkan adalah apa? Kita akan memiliki kehendak yang diberdayakan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kita udah gak ada nafsu lagi. Ya, kita tahu bahwa kita itu dibeli dengan darah yang mahal untuk tidak begini. Ya, Kristus sendiri orang lain hajar dia, Tuhan Yesus sendiri tidak bereaksi. Kita harus bisa begitu. Ya. Jadi kehendak kita yang digunakan untuk melawan dosa dengan darah Kristus membeli kuasa. Saya mengatakan itu karena dalam ketiga kasus ini, pernyataan kematian kita, pembelian kita, dan pengampunan kita dijadikan penyebab perintah yang diarahkan kepada kehendak kita. Ya saudara, dengan kata lain, jika Anda tahu dan secara sadar mengerti bahwa kita telah mati di dalam Kristus, bahwa kita udah dibeli oleh Kristus dan kita telah diampuni oleh Kristus, maka kehendak kita, apa yang kita mau lakukan itu sudah beda. Ya. Jangan biarkan dosa berkuasa di dalam tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan bersikaplah baik terhadap satu sama lain, lemah lembut dan saling mengampuni. Ya. Karena hal itu telah kita mengerti, maka perintah-perintah tersebut langsung ditujukan kepada kita dan itu melibatkan kehendak kita. Dan kuasa yang melibatkan akan menghidupkan dan membawa kehendak kita sehingga menjadi jelas bahwa kehendak kita adalah kehendak yang mengangkat salib. Adalah kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita karena kematian Kristus bagi kita. Dan Roh Kudus adalah karunia perjanjian baru Allah yang dibeli oleh darah Kristus. Yang berarti bahwa hubungan antara salib dan dosa kita yang telah ditaklukkan adalah
kehendak yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Kristus telah mati, dosa kita telah kita akui dan telah ditaklukkan. Hasilnya adalah kehendak kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Dengarkanlah teks-teks berikut yang menggambarkan kenyataan ini. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dengan keadaan baru menurut Roh, bukan dalam keadaan lama yang menurut huruf hukum Taurat. Ya, jadi banyak pengajaran yang bilang perbuatan baik nggak mungkin bisa, saudara. Ya, tidak ada kuasa untuk memperdayakan kehendak kita, dan kuasa itu hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus karena kematian Yesus Kristus. Ya. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, saudara ingat ya, oleh Roh ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tidak dikatakan, tetapi jika kamu dengan kekuatanmu berusaha untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Tidak dikatakan itu ya. Tapi dikatakan jika oleh Roh, ya, berarti apa? Kehendak yang diberdayakan. Saudara, sehingga kehendak kita diberdayakan, saya akan bacakan beberapa firman Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Artinya apa? Jika Anda hidup sekarang, maka hidupmu akan ada di dalam Kristus dan tujuan hidupmu hanya untuk memuliakan Allah dalam segala sesuatu. Ya, jika kita berbicara, kita akan memuliakan Allah. Jika kita melayani, kita akan memuliakan Allah. Apa saja yang kita lakukan di dalam dunia ini, tujuannya adalah memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Oke? Oleh sebab kita punya hasrat, kita punya kehendak itu untuk memuliakan Allah, dikatakan begini di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya saudara, orang yang telah dimerdekakan oleh kasih karunia, dia akan lebih bekerja untuk Kristus dibandingin orang yang menurut kekuatannya. Ya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya. Jadi sekali lagi hubungan antara salib dan dosa yang telah ditaklukkan dalam hidup kita adalah kehendak kita yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Dan pemberdayaan oleh Roh itu saudara dibeli oleh darah Kristus. Roma 5 ayat 5 sampai 6. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Saudara, di sini penting sekali. Dengan kata lain saudara, Allah menghendaki agar sebagian dari pengalaman pengudusan kita menjadi perlawanan yang disengaja terhadap dosa-dosa tertentu di dalam hidup kita. Saudara, saya sudah katakan ada dosa yang sejak saya lahir baru itu langsung dicabut oleh Tuhan, yaitu dosa untuk menjadi jahat bagi orang lain, untuk tidak mengasihi orang lain ya. Saya hanya mengatakan sebagian dari pengalaman pengudusan
Karena bukanlah seluruh pekerjaan pengudusan. Saudara, ada beberapa bidang dosa, yaitu yang saya bilang tadi. Saya setelah lahir baru itu, saya tidak punya niat jahat lagi sama orang lain, saudara. Ya, mau diapain juga nggak bisa niat jahat lagi, saudara. Ya, dalam beberapa bidang dosa, Allah cukup menyingkirkan keinginan dan godaan pun hilang, dan kita tidak perlu berjuang melawannya. Untuk hal itu saya tidak perlu berjuang melawannya. Tetapi dengan keegoisan yang saya tersinggung karena orang, karena merasa ingin diperhatikan, saudara, cepat menyalahkan karena keadaan tidak sesuai dengan kita, itu yang perlu saya lawan, saudara. Dan Allah ingin kita melawan hal-hal itu, ya, menjadi pengalaman pengudusan kita, ya. Oke, saudara, cara praktis menjalani kehidupan Kristen, ya. Sekarang ini kita telah dibenarkan semua, ya, dan kita dalam proses pengudusan, ya. Sekarang saya ingin berbicara secara praktis tentang cara menjalani kehidupan Kristen, dan lebih khusus lagi bagaimana doa, hal yang paling penting, cocok dengan aktivitas jam demi jam tersebut. Mari saya mulai dengan menggambarkan kehidupan Kristen dalam 3 frasa Alkitab. Pertama, kita hidup oleh iman kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Menjalani kehidupan Kristen berarti hidup oleh iman kepada Anak Allah. Ya, segala sesuatu itu yang diandalkan itu hanyalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain, saudara. Ya, kalau Anda pergi ke dukun, Anda belum hidup oleh iman kepada Anak Allah, ya. Menjalani kehidupan Kristen berarti hidup oleh iman kepada Anak Allah. Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, kehidupan Kristen adalah percaya kepada Yesus Kristus setiap jam, setiap saat. Mempercayainya untuk apa? Nah, ini saya akan jelaskan di bagian belakang. Saya percaya Tuhan itu ada, setan pun juga percaya Tuhan Yesus ada. Jadi maksudnya percaya kepada Tuhan Yesus artinya percaya untuk apa? Itu perlu saya jelaskan. Tapi sebentar lagi saya akan jelaskan itu, saudara, ya. Saya akan habiskan dulu bagaimana saya menggambarkan kehidupan Kristen dalam 3 frasa Alkitab. Yang kedua itu berjalan oleh Roh. Menjalani kehidupan Kristen berarti berjalan oleh Roh. Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, yaitu oleh firman Tuhan, ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kehidupan Kristen adalah berjalan dari jam ke jam dengan bantuan Roh Kudus. Bagaimana Anda melakukannya? Ya, saudara, di satu sisi Anda harus baca Alkitab, saudara. Karena tanpa Alkitab karena apa? Perkataanku adalah roh dan kehidupan. Ya. Yang ketiga, cara praktis melayani kehidupan Kristen selain hidup iman di dalam Anak Allah, bergantung. Kedua, kita berjalan dalam Roh, mengandalkan firman Tuhan untuk membersihkan hidup kita. Ketiga, kita melayani dengan kekuatan yang disediakan Allah. Kita sudah belajar temperamen. Masing-masing ada temperamen sendiri yang diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diberikan karunia, ada karunia mengajar, melayani, menggembalakan, menghibur, ya, mengkoneksi orang-orang. Nah, ya. Jadi kita harus menjalani kehidupan Kristen berarti melayani dengan kekuatan yang disediakan kepada Allah. 1 Petrus 4:11, siapapun yang melayani biarlah ia melakukannya dengan kekuatan yang diberikan Allah. Supaya bukan kita yang dimuliakan, tetapi yang memberikan kekuatan itu yang dimuliakan. Yaitu supaya Allah dimuliakan dalam segala hal karena Yesus Kristus. Jadi kehidupan Kristen adalah melayani kebutuhan orang lain dengan kekuatan Allah. Sehingga bukan kita yang mendapat kemuliaan, tetapi Allah yang mendapatkan kemuliaan atas pelayanan Anda. Sekarang jika kita menggabungkan semua ini, kita dapat mengatakan bahwa ketika Anda sekarang menjalani kehidupan Kristen,
Anda hidup sehingga Kristus bisa dipercaya setiap jam. Anda dibantu, orang-orang dilayani, dan Allah yang mendapat kemuliaan, bukan kita yang mendapat kemuliaan. Alasan kita ada sebagai gereja adalah saudara untuk saling membantu hidup seperti itu. Masing-masing kita diberikan suatu kekuatan, saudara. Temukan kekuatan itu dan lakukan itu untuk kemuliaan Yesus Kristus. Sekarang secara khusus saya ingin bertanya bagaimana doa berkaitan dengan kehidupan Kristen setiap jam. Saudara, kita tahu bahwa doa merupakan inti dari kehidupan setiap jam ini karena 1 Tesalonika 5:17 mengatakan tetaplah berdoa. Efesus 6:9 berkata berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan Lukas memberitahu kita bahwa di dalam 18:1 bahwa Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya saudara, saya terus terang kehidupan doa saya masih kurang. Ya saya tadi tanya kepada Eko, bro kamu berdoa nggak? Oh saya pagi saya pasti berdoa dan malam saya pasti berdoa. Wah bagus ya. Jadi kita dapat melihat dengan jelas bahwa bagian dari perjalanan hidup seorang Kristen setiap jam adalah berdoalah setiap jam saudara ya. Yang ingin saya lakukan adalah menunjukkan kepada Anda dari kitab suci bagaimana mencari pertolongan dari Tuhan yaitu berdoa untuk menjalani kehidupan Kristen. Saya mulai dengan pernyataan umum tentang persatuan orang percaya dengan Kristus. Karena persatuan kita dengan Yesus, kita telah mati bersama Dia dan kita pasti akan bangkit bersama Dia di antara orang mati. Saudara, ini adalah satu firman Tuhan yang sangat berharga sekali. Roma 6 ayat 5-10. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, saudara. Ini adalah kehidupan Kristen, saudara ya. Nah, saudara, sekarang setelah mendengar semua itu Anda harus bertanya, apakah itu benar-benar yang Anda percayai? Apakah itu benar-benar yang Anda ingin katakan? Saudara, Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, saudara, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab saudara, kamu tidak akan lagi dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dan bukankah yang dikatakan Efesus 2 ayat 5, ketika kita sudah mati karena pelanggaran kita, Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Dan dalam Kolose 3 ayat 1 bukankah tertulis, karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, saudara, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan di dalam Kolose 2 ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Apakah saya percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus dapat menghancurkan kekuatan dosa saya? Jawaban saya adalah ya. Karena saya sudah mengalaminya. Saya sudah bertempur, tetapi saya belum sempurna. Tetapi saya akan terus bertempur karena Kristus Yesus telah mati bagi saya. Dan tanda saya masih bertempur sekarang dengan dosa-dosa yang belum bersih dari tubuh saya adalah tanda bahwa saya telah dibangkitkan bersama-sama Kristus. Jadi efeknya ada dua. Efek sekarang tandanya saya akan dibangkitkan bahwa saya melawan dosa saya dan saya menang. Dan efek kedua nanti saya benar-benar dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus saat Kristus datang kembali ke dunia. Jadi saya ingin menghormati kebenaran Alkitab, saudara. Ini menghormati dua kebenaran ya. Bahwa persatuan kita dengan Kristus, bahwa kita sekarang, saudara, hidup dalam kehidupan baru. Ya, kita sekarang hidup bagi Allah dan sekarang kita hidup di antara orang-orang mati dan itu artinya kita telah dibangkitkan bersama Dia sekarang. Oke. Saya juga ingin menghormati kebenaran Alkitab dalam Roma 6 ayat 5 dan ayat 8. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan Dia dalam kematian yang sama seperti kematiannya, kita pasti akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan yang sama dengan kebangkitannya. Kedengarannya seperti sangat masa depan bangkit. Tetapi hal ini juga kita harus percaya dalam ayat 8. Sekarang saudara. Ya. Sekarang, masih saat ini. Bukan nanti waktu kita bangkit. Sekarang jika kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Artinya apa? Sanctification. Ya saudara, kita akan mengalami proses pengudusan. Karena kan kita itu artinya kita telah mengalami kebangkitan. Sekali lagi kebangkitan kita memang adalah masa depan. Dan saya ingin menghormati makna 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sekali lagi persatuan kita dengan Kristus melalui rohnya menjamin kebangkitan kita di masa akan datang. Tetapi di masa sekarang Dia akan membentuk kita. Ya, dan Anda akan mengatakan saya hidup. I'm alive. Ya. Dan hal yang sama juga terjadi di 2 Korintus 4:14. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi efek sekarang yaitu kita dikuduskan adalah realitas masa depan bahwa kita akan benar-benar bangkit. Saudara, salah satu cara kematian kita bersama Kristus menghasilkan kehidupan baru sekarang, ya, kenapa kita benar-benar ingin melayani Tuhan, ingin memberitakan firman-Nya, ingin orang-orang itu percaya kepada Yesus, kita ingin bekerja Yesus untuk memuliakan nama-Nya, itu artinya kita akan dibangkitkan di masa depan. Ya, adalah efek kematian ini terhadap masa depan kita. Saya memahami ini langsung dari logika 5 ayat 5, Roma 6 ayat 5 dan ayat 8. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Pastikan Anda melihatnya saudara. Jadi nggak mungkin Anda udah mati bagi dosa tetapi Anda tidak hidup bagi Kristus. Saudara. Ya, there is no justification without sanctification. Jadi jika Anda mengatakan bahwa Anda dibenarkan tetapi Anda bilang saya tidak mau proses pengudusan, itu tidak mungkin. Tidak ada proses pembenaran jika Anda sekarang tidak mengalami proses pengudusan. Ya. Karena kedua ayat tersebut memiliki konstruksi jika, maka. Jadi satu poin penting bagi Paulus adalah bahwa kematian kita bersama Kristus menjamin, saudara ya, kehidupan dan kemuliaan masa depan kita. Percaya akan hal ini, saudara, sangat penting untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus saat ini, saudara, yaitu pengudusan dalam hidup kita.
Percaya bahwa masa depan kita aman nanti dan bahagia di dalam Kristus adalah salah satu cara kita mengalami kuasa Kristus sekarang. Untuk apa? Membebaskan kita dari dosa-dosa yang tersisa. Paulus mengembangkan ini dalam dua cara yang berbeda, satu di ayat 5-7 dan yang lainnya di ayat 8-10. Argumentasi Paulus dalam Roma 6 ayat 8-10 dimulai dengan ayat 8-10. Lihatlah betapa penting untuk percaya masa depan Anda aman di dalam Kristus, karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita sekarang untuk membunuh dosa. Saudara, identitas saya di dalam Kristus bahwa saya adalah warga negara surga. Oleh karena itu saya harus jaga kelakuan saya. Itu akan membunuh dosa. Perhatikan kata percaya di ayat 8 ya saudara. Jadi tadi saya bilang percaya, iman, hidup di dalam iman kepada Yesus. Apa yang kita percaya? Percaya bahwa dia ada, bukan. Perhatikan kata percaya di ayat 8. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan dia. Itulah yang kita percayai. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, artinya bahwa kita percaya bahwa kita hidup dengan dia. Itulah iman kita di dalam anak Allah, bahwa masa depan kita aman dan teguh dan tak tergoyahkan dan bahagia di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita percaya. Ya. Inilah kita secara sadar mengalami manfaat persatuan dengan Kristus. Kita mempercayainya, kita mengandalkannya, kita beristirahat di dalamnya, kita merasa puas karenanya. Kemudian lihatlah bagaimana Paulus menopang iman ini di masa depan. Roma 6 ayat 9-10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara, ya, jadi satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa Kristus mati? Karena dosa, saudara. Oleh karena itu, karena Kristus mati, harus mati karena dosa, maka seharusnya kita sebagai orang yang telah dibeli, yang telah diampuni, dan yang telah dibatalkan kuasa dosanya, kita juga harus untuk pelan-pelan di dalam hidup kita. Bukan pelan-pelan, tapi sesuai dengan kehendak Allah, mematikan apa yang ada di dalam diri kita oleh kuasa Roh Kudus. Artinya Kristus benar-benar mati, dan ketika ia mati, ia menangani dosa dengan begitu lengkapnya. Ya, sehingga kematiannya nggak perlu diulang. Sekali mati ini udah beres saudara sebelumnya. Ya, kematiannya hanya sekali untuk selama-lamanya. Ia mengurus masalah dosa bagi orang yang ada di dalamnya. Kemudian ia bangkit dari orang mati. Kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari orang mati, artinya pekerjaan itu telah selesai. Dosa ditangani secara lengkap. Itu sebab ia mati. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tetap mati. Ia bangkit. Sekarang hidupnya ia hidup bagi Allah. Ya, ayat 10b, tetapi hidupnya ia hidup bagi Allah. Dengan kematian ia memenuhi tuntutan dosa, dan dengan kehidupan ia memenuhi tuntutan Allah. Kehidupan kebangkitannya lah adalah kehidupan yang sepenuhnya berorientasi pada kemuliaan Allah. Dengan masalah dosa kita telah selesai dan tuntas, saudara. Gak lama lagi, saudara. Ya. Oleh karena itu, ia menang atas kematian. Maut tidak lagi berkuasa atasnya. Kematian adalah musuh yang telah dikalahkan. Kristus adalah sekarang penguasa kematian, bukan sebaliknya. Yesus yang memegang kunci kematian dan neraka. Kematiannya melayani tujuannya dan tidak memiliki otoritas akhir atasnya. Oleh karena itu, Yesus tidak akan pernah mati. Ia tidak dapat dihancurkan selamanya. Ya, semua argumen hebat ini diberikan oleh Paulus untuk mendukung iman kita. Pada ayat 8, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan dia. Ia ingin kita merasakan keteguhan itu di dalam jiwa kita melalui iman. Kita harus percaya, yakin bahwa kita akan hidup bersama dia selama-lamanya. Jika kita dipersatukan dengan Kristus melalui iman ini, kita telah mati bersama Kristus, masalah dosa kita telah ditangani. Kita akan bangkit, kita akan hidup bagi Allah. Kematian tidak akan menguasai kita. Kita tidak akan pernah mati lagi selama-lamanya. Dan kita akan berbagi keabadiannya Tuhan Yesus. Itulah yang Paulus
ingin kita percayai, alami. Keyakinan itu saudara. Dengan keyakinan itu saudara, dosamu akan pelan-pelan habis. Harapan itu, keamanan itu, kepuasan itu, itulah Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Dan mempercayainya membuat persatuan dengan Kristus menjadi pengalaman yang kuat dan efektif sekarang juga saudara. Saat kita mengalami proses pengudusan. Bukan hanya, wah nanti saya udah yakinlah saya masuk surga gitu. Inilah sebabnya Paulus menekankan dampak kematian bersama Kristus terhadap masa depan kita. Karena dengan mempercayai hal itu, dengan dipenuhi harapan, aman, dan puas akan masa depan bersama Kristus, saudara dapat mematahkan kuasa dosa pada masa sekarang. Itulah kunci untuk bisa sanctification. Dosa tidak dapat memperbudak seseorang yang sepenuhnya yakin, saudara. Ya, nggak bisa diperbudak. Lu udah yakin dan penuh harapan akan kebahagiaan tak terbatas bersama Kristus masa depan. Dosa itu nggak bisa memperbudak lagi, saudara. Jadi Paulus menekankan dalam ayat 8 bahwa kematian kita bersama Kristus menjamin kebangkitan kita yang penuh kemenangan bersamanya di masa depan. Namun ada cara yang lebih dalam, ya saudara, di sini saudara yang bahaya. Namun ada cara yang lebih dalam yang membuat dosa memperbudak orang dan menahan mereka. Dan saya telah melihatnya melakukan pekerjaan yang mengerikan ya beberapa tahun terakhir. Saudara, rasa bersalah. Ya. Ketakutan saudara. Dosa menciptakan ketakutan yang membutakan, yang membuat orang merasa putus asa dan tak berdaya. Mereka merasa mereka tidak pernah bisa diampuni dan dimasukkan ke dalam orang benar. Ini lebih dalam dan lebih mengerikan daripada perbudakan terhadap godaan dosa doang. Ini adalah perbudakan terhadap keputusasaan dosa yang membutakan. Anda bertanya kepada seorang yang berada dalam perbudakan dosa ini, tidakkah Anda menyadari bahwa janji dosa adalah kebohongan dan Anda berada di jalan buntu menuju kehancuran? Dan yang mengherankan mereka mungkin setuju dengan Anda. Ya benar kayaknya, gue kok udah parah begini ya. Saudara jangan dengar kata-kata seperti itu. Ya, Kristus telah menghancurkan dosa final lengkap, karena itu dia tidak perlu mati lagi dan udah cukup. Dan mungkin mengatakan sesuatu seperti saya tahu tetapi itu tidak membuat perbedaan apapun, saya tetap begini terus, kayaknya tidak ada harapan bagi saya. Saudara, itu bohong saudara, ya. Kristus telah mati bagi kita sekali dan selama-lamanya. Di sini ada seorang yang tidak hanya terikat pada godaan dosa, tapi bahkan lebih mengerikan lagi, terikat pada kebutaan yang membuat keputusasaan dari rasa bersalah dosa. Mereka tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam melawan godaan dosa. Tiap tahun begitu aja sifatnya, tidak ada kemajuan. Kalau misalnya kita masih ada dosa dikit-dikit tapi mengalami kemajuan, itu oke, saudara. Karena apa? Mereka pasrah, mereka nggak ada iman, mereka tidak ada keyakinan bahwa Kristus dapat membatalkan dan memberikan kuasa atas dosa mereka. Jadi mereka itu merasa tidak ada harapan untuk lolos dari rasa bersalah atas dosa. Jika memang ada perbudakan seperti itu, maka ayat 7 dirancang dengan sempurna untuk menggambarkan solusinya. Bunyinya sepertinya, ya. Saya mulai ayat 6. Manusia lama kita telah disalibkan bersama dia, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Saudara, kalau kita tidak lagi merupakan budaknya dosa, bahwa dosa itu bukan kita punya bos, kita berani bilang tidak bagaimana dosa. Ya kamu bukan bos saya lagi. Saya sudah dibeli. Kamu bukan bos saya lagi. Saya berhak untuk mengatakan tidak kepada Anda. Bagaimana bisa demikian? Bagaimana kematian Kristus membebaskan kita dari perbudakan ini? Jawabannya dari ayat 7, kematian Kristus pertama-tama menyentuh akar terdalam dari perbudakan. Ya, bukan godaan, tetapi rasa bersalah dosa yang membutakan dan menghancurkan harapan saudara. Ya. Dan berkata, barang siapa telah mati, ia telah dibenarkan dari dosa. Rasa bersalah itu disingkirkan sebelum godaan itu dipatahkan. Ya. Yang berarti sebagai ringkasan, dalam mengatasi kuasa dosa dalam hidup kita, ya,
Saudara, kita tidak pertama-tama diberikan kemampuan moral untuk mematahkan dosa. Kita pertama-tama diberikan hak hukum pribadi untuk mematahkan keputusasaan yang mengatakan saya tidak dapat diampuni dan dinyatakan benar. Ya, kita menyebutannya pembenaran. Dengan kata lain, pembenaran adalah dasar pengudusan yang pada gilirannya adalah sertifikasi bahwa kita sedang menuju perjalanan menuju kebangkitan bersama Kristus dalam persatuan dengannya. Ya, saudara, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, menyatukan kita dengan Kristus yang sendiri hidup dengan hidup yang tidak dapat binasa dan tidak dapat mati. Kita bisa yakin, saudara, menyatukan kita dengan Kristus yang membenarkan kita dan menyingkirkan keputusasaan yang membutakan bahwa kita tidak memiliki harapan dalam dosa kita. Dan dari tempat harapan yang tidak dapat dihancurkan ini, kita tumbuh dalam kemampuan kita untuk mengalahkan dosa yang menipu dan menyerahkan hidup kita di dalam kasih. Oleh sebab itu, pembenaran itu, kalau misalnya orang percaya karena perbuatan baik dia orang itu akan gagal untuk selama-lamanya. Pembenaran itu hanya oleh kasih karunia dan oleh karena kematian Kristus Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita. Penutup, saudara, oleh karena itu langkah-langkah sanctification sehari-hari, saudara, dengan doktrin dan prinsip yang telah saya paparkan tadi, yang nomor satu paling penting, saudara, selalu yang paling penting yaitu ngaku ketidakmampuan Anda untuk berbuat baik sendiri. Berdoa untuk memohon kemampuan ilahi. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Saya tidak mampu, Tuhan. Tetapi saya yakin Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mati, Allah yang berkuasa, yang telah menghancurkan kuasa dosa. Ya. Dan Dia berjanji untuk pertolongan, kekuatan, dan bimbingan. Percaya. Bertindaklah dalam ketaatan kepada firman Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah atas kebaikan apapun yang datang. Jika Anda merasa bahwa hal ini terlalu merendahkan Anda dan terlalu meninggikan Allah, memang seperti itu, saudara. Memang kita rendah, tidak bisa apa-apa. Kebanyakan karena kita mau dianggap tinggi, itu yang menghancurkan kita. Ya, harga diri buang dulu dan minta kepada Allah bahwa kita itu adalah manusia berdosa, tidak bisa apa-apa, ya. Sekali lagi, jika Anda merasa hal ini terlalu merendahkan Anda dan terlalu meninggikan Allah, mari kita lihat kesaksian Paulus yang berkata dalam 1 Korintus 15:10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan dalam Roma 15:18, karena aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui perantaranku, melalui roh bukan daging, oleh iman bukan perbuatan, kita menantikan pengharapan akan kebenaran. Hanya jika hal itu benar, kita akan dapat berkata, aku yakin bahwa Dia, yaitu Yesus, yang memulai pekerjaan baik di dalam aku, saudara, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Saudara, demikian pemaparan saya tentang sanctification. Tuhan Yesus memberkati.